2, 3. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Gabriel Abel Kristianto dari Ilmu Komunikasi F dengan NIM 20104111262. Pada pertemuan kali ini, saya akan membahas tentang bagaimana cara kita agar terhindar dari berita-berita bohong atau hoax yang tersebar di internet. Jadi belakangan ini, kita pasti sering ngelihat hoax yang seliweran baik di media sosial maupun di televisi. Biasanya sih topik yang diangkat adalah topik yang lagi hangat-hangatnya dibicarakan oleh masyarakat. Sebenarnya, hoax ini bukanlah suatu fenomena yang baru-baru saja. Karena ternyata hoax ini sudah ada sejak tahun 1709. Menurut buku Museum of Hoax, karangan Alexander Bosch, pada tahun tersebut ada sebuah almanak atau penanggalan palsu yang dibuat oleh Isaac Bickerstaff alias Jonathan Swift. Selain itu, masih banyak hoax-hoax lain di masa sebelum tahun 2010-an, di mana internet belum segampang sekarang aksesnya, dari yang mudah dipercaya sampai yang di luar batas nalar manusia. Dampak hoax juga sangat beragam, dari yang hanya berdampak kecil, hingga berdampak besar seperti membuat kerusuhan massa. Jika melihat beberapa tahun ke belakang, kalian pasti ingat fenomena crop circle yang sering diliput berita sebagai tanda-tanda kehidupan alien di bumi. Banyak ladang yang terukir, seperti pola dan diyakini itu buatan makhluk ekstraterestrial. Secara logika, untuk apa makhluk seperti itu membuat ukiran aneh di ladang gandum milik warga? Aneh bukan? Tapi banyak juga orang yang percaya bahwa itu asli buatan mereka. Memang begitu sifat dari berita bohong atau hoax, subjektif. Karena tidak bisa dibuktikan, jadi ada yang percaya maupun tidak percaya. Nah, itu adalah salah satu contoh hoax yang tidak terlalu fatal dan menimbulkan kerugian besar. Tapi apa kalian ingat hoax tentang kiamat tahun 2012 yang membuat seluruh dunia geger akan hal tersebut? Ada salah satu pria dari Austria bernama Robert Bass yang membuat bunker khusus untuk dirinya dan keluarga. Ada lagi yang lebih membuat ngeri adalah ditemukannya kasus bunuh diri massal di suatu daerah di Amerika Serikat, yaitu keluarga Schrack, yang ditemukan tak bernyawa di dalam kamar di sebuah rumah. Pihak berwenang menemukan jasad ayah, ibu, beserta 3 anaknya yang meninggal tanpa tanda-tanda kekerasan sama sekali. Asumsi juga semakin kuat karena setelah mendengar kesaksian dari beberapa kerabat mereka yang berbicara bahwa sebelum kematian mereka, keluarga Schrack sering sekali berkeluh kesah tentang hari kiamat yang segera datang dan tentang pertobatan. Beberapa contoh barusan adalah akibat dari kurangnya kita untuk mengecek apakah suatu berita asli atau tidak. Namun, ada cara yang dapat kita lakukan untuk mengetahui keaslian suatu berita agar kita tidak mendapat nasib yang sama seperti orang yang barusan saya ceritakan. Yang pertama adalah, kita harus mengetahui dari mana info itu berasal. Apakah hanya dari mulut ke mulut atau diambil dari portal berita online? Jika iya, lihat portal tersebut. Biasanya, berita hoax banyak di portal berita dengan akhiran blogspot atau WordPress. Dan jika info tersebut datang dari mulut ke mulut, jangan telan mentah-mentah info tersebut. Biasakan, simpan dahulu untuk diri sendiri sampai kita menemukan fakta yang dapat membuktikan keasliannya. Lalu bagaimana cara yang dapat kita lakukan jika kita mendapatkan berita palsu? Simple, yaitu cukup berhenti di diri sendiri dan jangan ikut menyebarkan berita tersebut. Karena, jika berita tersebut disebarluaskan, akan banyak orang yang menjadi korban dan bisa saja Anda dituntut karena menyebarkan suatu berita bohong. Terakhir, manusia sudah diberi akal sebaik mungkin, maka pergunakanlah akal itu dalam menyikapi sebuah informasi baru. Jangan sampai kita ikut menyebarkan informasi tanpa mengetahui keasliannya. Sekian dari saya. Jika ada kata saya yang menyinggung dan tidak berkenan, mohon dimaafkan. Saya Gabriel Abel, pamit undur diri. Terima kasih.